Hi guys, welcome back to my channel. Di awal-awal aku mau sedikit cerita nih. Aku punya temen nih. Kemarin dia sempat DM aku bilang kalau setiap akhir bulan dia tuh harus lembur gitu karena dia accounting kan di satu perusahaan startup kecil itu. Kenapa dia sering lembur? Karena dia harus mencatat mengenai nota-nota pembelian yang mungkin kurang terorganisir, terklasifikasi dan baik gitu. Nah, jadi kayak makanya di sini ada temanku Ahwan. Jadi aku mau dia seorang tech lead di member.id. Yeah. Mengenai cerita temanku ini nih, kamu ada solusi gak sih yang tepat buat dia itu? Sebelumnya saya sebagai ERP engineer, masalah seperti ini sering terjadi. Saya juga punya teman, dia sering lembur mas, sering melakukan rekap, catatan penjualan, terus catatan utang, catatan apa, dia selalu rekap. Karena antara divisi satu sama divisi lain itu tidak ada sistem yang saling terikat, Yang terintegrasi gitu tidak ya? terintegrasi. Not integrated, yes. Ya, akhirnya satu perusahaan itu mencoba konsultasi dengan saya, ini gimana ya masalahnya gitu. Nah, saya pernah mempelajari satu sistem yaitu ERP. ERP itu adalah kumpulan dari beberapa sistem yang terintegrasi menjadi satu. Nah, di mana penjualan, terus pembelian semuanya akan terintegrasi dengan Satu sistem modul itu. accounting. Modul accounting. Seperti itu. Oke, jadi mungkin bisa dijelaskan tuh kepanjangan dari ERP itu apa sih dan kenapa perusahaan itu memerlukan ERP system gitu. Oke, ERP itu adalah Enterprise Resource Planning. Seperti termnya Enterprise Resource Planning. Berarti semuanya itu harus terplanning di situ. Intinya ERP itu sebuah sistem untuk mengorganisir antar divisi. Di situ banyak sekali modularnya. Misalnya ada di accounting, CRM, manufacturing, terus di bagian sales, purchasing. Sampai ada di inventory management juga aku baca-baca. Iya, ada di inventory juga, seperti itu. Pasti kan kenapa suatu perusahaan memerlukan ERP karena dia punya masalah kan, ada isu kan. Iya, kenapa memerlukan ERP dan yang paling sering isu apa sih yang sering ditemuin dan bagaimana sih cara how to solve the issue gitu. Oke, masalah yang sering saya temuin itu adalah kebanyakan memang di accounting karena berkait dengan financial itu krusial banget buat perusahaan kan. Jadi mereka mencari best practice-nya gimana caranya ya finansial saya bisa terorganisir dengan baik. Terutama mengenai reporting itu biar bisa real time itu gimana caranya. Seperti itu. Dan dari beberapa isu tadi saya sering menarik dalam satu PRD adalah produk requirement dokumen. Nah, dari PRD itu terus kita akan melakukan pengembangan sistem. Tentu di situ ada banyak kalkulasi dari timeline segala macam, budgeting ada di dalam situ. Nah, in the end akhirnya kita akan melakukan development sesuai dengan kebutuhan perusahaan tersebut. Oke, cool. Jadi pada intinya sebelum kita melakukan development kita harus tahu nih produk apa yang mau di-develop dulu. Betul. Berarti kita harus tanya ke business usernya sendiri kan. Iya. Kayak fitur-fitur apa yang mau di-develop nanti. Iya, betul. Jadi kita harus tahu rules-nya gitu ya. Betul, kita harus ada semacam meeting, terus kita ada observasi, kita harus ada get in touch sama benar-benar human ya yang melakukan itu. Misalnya untuk accounting, kita langsung ketemu accounting ya waktu itu. Seperti itu. Cool. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih detail nih. Misalnya ada case dari tim accounting yang memerlukan ERP system. Nah, kayak gimana sih prosesnya mulai dari meeting sampai tahap development gitu? Meeting itu kita gathering information-nya itu nggak cuma sekali dua kali sih, karena dalam accounting itu banyak sekali yang bisa kita kembangkan dalam situ, dari dashboard reporting, terus dari tax, aset, belum ada formula untuk degradation sama linear untuk aset itu, terus ada budgeting. Dan itu harus kita bicarakan dengan divisi lain tentunya karena
kebutuhan dalam sebuah perusahaan itu nggak cuma di accounting doang, pasti dia ada kebutuhan di sales, purchasing. Mas, Ya, ini pasti. purchasingnya gimana ya? Ya. Nah, biar mereka bisa saling kolaborasi, tentunya kita harus mendatangkan antara kedua belah pihak. Jadi kita sebagai ERP engineers itu memang benar-benar harus tanya ke end usernya gitu, end user mana yang bakal pakai produk kita, fitur itulah ya di ERP system itu. Betul. Apa sih benefit dengan suatu perusahaan itu mengimplementasikan dari ERP system itu apa? Benefit yang didapat oleh satu company. Jadi ERP sendiri itu memiliki beberapa karakteristik memang. Yang pertama itu adalah dia fleksibilitas. Fleksibilitas itu dalam artian di dalam ERP ini ada banyak sekali modular yang bisa diimplement dalam ERP-nya. Jadi kita bisa mengembangkan untuk yang accounting sendiri, disesuaikan dengan kondisi accounting yang ada di perusahaan. Penjualan disesuaikan dengan kondisi dalam penjualan. Misalnya let's say dalam perusahaan itu dia menghendaki penjualan secara fulfillment, bisa kita develop dengan fulfillment metodenya, atau dengan consignment, konsinyasi. Terus dia menghendaki harus DP 30% ataupun apa, itu dengan TOP kan kaitannya, bisa kita lakukan development seperti itu. Terus selanjutnya setelah fleksibilitas dalam ERP itu harus scalable. Scalable ini dalam artian ERP ini bisa digunakan untuk kondisi perusahaan itu sedang kecil atau dia membesar atau mau menambah divisi baru lagi. I see. Jadi easy to customize gitu kan? Iya, easy to customize. Bisa untuk perusahaan scale up atau gimana itu bisa digunakan. Itu kondisi yang harus karakter yang harus ditemukan dalam sebuah ERP. Oke. Terus ada satu lagi, ini sebenarnya salah satu karakter yang mungkin sekarang ini sangat dibutuhkan, Mas. Jadi dalam ERP itu harus ada actionable dashboard. Maksudnya apa nih, Mas? Actionable dashboard. Jadi dalam page itu ada, atau dashboard itu ada beberapa reporting yang sangat saya butuhkan untuk harian. Dan di situ saya bisa melakukan action apa aja. Misalnya saya akan melakukan action untuk melakukan panggilan, dan itu harus dicatatkan ke sistem. Nah, dari tampilan awal itu saya sudah bisa melakukan hal itu. Seandainya saya seorang accountant dan saya harus melakukan reporting. Reporting itu kebetulan bulanan, dan hari ini saya harus melakukan presentasi. Yeah. Dalam hari itu juga dalam dashboardnya sudah ada tampilan hasil reporting dalam bulan tersebut, seperti itu. Jadi di sana kita bisa melakukan action apa aja, termasuk yang paling penting adalah forecasting. Tentu dengan ERP sendiri itu sudah ada banyak sekali data yang masuk kan, Mas. Iya, pasti. Data yang masuk itu kita jadi bisa melakukan forecasting untuk kedepannya. Misalnya bulan ini kita melakukan penjualan handphone 10. Apakah di bulan selanjutnya kita bisa menjual dengan angka 20? Terus ada informasi mengenai penjualan sebelumnya. Itu semuanya harus bisa dianalisis di dalam sebuah dashboard itu, sehingga memberikan sebuah suggestion untuk menambah stok baru atau gimana. Jadi di ERP sendiri tuh memang udah dilengkapi, kayak harusnya ada AI, machine learning, seperti itu ya? Itu adalah Indian dari ERP sebenarnya. Oh, the improvement of ERP itu sendiri. Iya, harus sampai ke sana. ERP harus sampai di sana, Mas. Mungkin ERP yang sekarang itu cuma ada manajemen biasa. Ya. Tapi dari beberapa data yang sudah diklasifikasikan dengan tabel-tabel yang bagus misalnya, itu harus bisa ada action ke sana. Harus ada AI di situ, dan itu actionable AI-nya kebetulan. Oh. Tadi kan udah dijelasin kayak fungsi dari ERP apa kan, fungsinya apa, kenapa penting. Nah, untuk menjadi seorang ERP engineer sendiri, skill apa sih yang dibutuhkan gitu. Kemudian mungkin diawali dari sebagai apa dulu, career path-nya itu seperti apa? Oke, ERP engineer itu ya tentunya skill programming gitu, dan paling pasti lah, Mas, ya. Skill programming tentunya misalnya dia menggunakan ERP itu dengan bahasa Python, berarti dia harus menguasai bahasa Python. Ini berkaitan dengan ERP engineer sendiri ya.
mungkin langkah awalnya seperti itu. Tapi yang saya rasakan sebagai ERP engineer dulu, saya pernah ditemukan dengan klien yang mereka membahas soal accounting full dari COA dan segala macam. Saya pusing, Mas. Saya nggak tahu itu apa kan waktu awal-awal. Jadi waktu dulu saya sebagai ERP engineer itu saya sudah jadi senior ERP engineer. Saya sudah menguasai bahasa pemrogramannya lah waktu itu. Akhirnya saya punya inisiatif baru, saya harus bisa memahami kebutuhan perusahaan itu seperti apa. Karena kalau saya cuma sebagai ERP engineer itu ya selamanya ERP engineer kayak cuma coding doang, dan itu sama seperti dengan software engineer lain mungkin. Betul. Saya harus memahami juga misalnya dalam COA itu seperti apa. Dan dulu saya punya cerita, saya ditemukan dengan konsultan pajak, Mas. Karena untuk membuat produk ini biar lebih bagus lagi, sampai ditemukan banyak banget itu, Mas, rumus-rumus perpajakan. Saya sampai pusing. Tapi itu wajib, karena saat kita mengembangkan sebuah sistem ERP tersebut, kita juga harus tahu ini kebutuhannya seperti apa, ini perhitungannya seperti apa, kita harus tahu. Dari situ akan mempermudah dan mempercepat pekerjaan kita. I see. Okay. Jadi intinya jadi ERP engineer itu emang seperti software engineer biasa lah ya. Cuman mungkin kita harus memahami produk yang mau di-develop, and then emang harus banyak-banyak meeting lah dengan end usernya itu kan. Ya, banyak explore lagi, sering-sering baca Medium. Oh gitu. Yes, medium.com gitu kan. Ya banyak yang share sih di Medium. Mungkin ini yang ditunggu-tunggu sih, kayak bisa sharing nggak, Mas? Mungkin kayak range gaji seorang ERP engineer itu berapa? Especially di Jakarta atau di Indonesia sendiri. Aduh, untuk salary ini, Mas, ya. Aduh, range-nya aja ya. Kalau dulu di perusahaan sebelumnya ada dulu saya lead di ERP-nya. Untuk bawahannya sih lumayan dapat 10-15 dapat lah. Wow, keren. Untuk senior. Oh, itu untuk itu untuk pengalaman sekitar berapa tahun nih? Sekitar 3 tahun lah. 3 tahun. Oke, wow. Lumayan juga ya sebenarnya. Iya, keren. Lumayan. Wow. Standar lah untuk di Jakarta sendiri ya. Ya, standar sih. Emang rata-rata engineer dengan level senior mungkin segitu ya. Tapi kalau untuk tech lead ini seperti Mas Ahwan pasti di atas itu sih, pasti. Oke, tadi kan udah dijelasin nih, Mas, semuanya, kayak dari mulai pengertian dari ERP itu apa, implementasinya seperti apa, dan kenapa ERP itu sangat penting bagi perusahaan, sampai dikasih tahu gaji lah, range gaji dari seorang ERP engineer. Nah, kira-kira nih ada pesan buat teman-teman engineer semua yang mungkin pengen mencoba menjadi seorang ERP engineer? Pesan mungkin ya kayak apa sih yang harus dipelajari seorang ERP engineer? Ya, dari saya sih mungkin ke engineer lain saya belum ada apa-apanya mungkin. Cuma buat sharing aja. Calon-calon engineer yang baru nanti, saya sih selalu berharap untuk selalu belajar lagi. Jangan cuma di satu bidang engineer aja. Belajarlah di bidang-bidang lain juga, karena itu sangat diperlukan. Entah nanti misalnya semua bakal jadi engineer atau gimana, tapi tetap juga harus mengetahui produknya itu seperti apa, kedepannya mau dibuat seperti apa, seperti itu. Jadi ya paling nggak tahulah apa sih ilmu dari bidang lain gitu. Sekedar tahu aja nggak apa-apa. Betul. Jadi sebenarnya selain hard skill kayak programming, kita juga kita harus juga bisa mau nih mempelajari bidang lain gitu ya. Betul. Karena kita sebagai engineer kan juga harus tahu nih produk apa yang mau di-develop dan kita harus discuss sama business user itu sendiri. Mungkin terima kasih atas waktunya, Mas Ahwan. Semakin sukses juga buat karirnya juga. Oke guys, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan terima kasih. Bye.